Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan itu menjadi sempurna. Dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semua hajat dapat terlaksana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Mana kata Nabi SAW, man shalla subha jama'atan fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia itu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala aidan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya'a jama'atan. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'anna ma shalla nisfal lail. Seolah-olah dia sholat setengah malam. Man shalla isya was-subha bil jama'atan faka'anna ma shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia itu sholat semalam subuh. Bifadillah jadi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salatatun dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 hal yang mana yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal atau 3 perkara yang mana 3 hal tersebut mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan berupa apa itu? In 'asha kufiya wa in mata dakhala al-jannah. In 'asha kufiya. Jika dia tetap hidup, akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In mata dakhala al-jannah. Jika dia mati, dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara atau 3 hal yang mana dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mana yang pertama tersebut? Jaminan berupa apa tadi? Jika dia tetap hidup, diberikan kecukupan. Baik kecukupan di rezekinya,
dipermudah urusannya dan sebagainya. Itu kecukupan. Meninggal dunia dijanjikan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Yang tiga perkara itu mana dia? Man dakhala baitahu bisalam. Seseorang yang masuk rumah, yang memasuki rumahnya dengan salam. Ini pembahasan yang pertama ini ada dua hal. Ada yang mengatakan keluar dari rumahnya terbebas dari fitnah di luar, dia kembali ke rumah dengan selamat. Ini pertama. Keluar dari rumah, pokoknya keluar rumah kemana saja ya, tapi terbebas di luar dari fitnah, dari goda, dari dosa, kembali ke rumah dengan selamat. Ini yang pertama, pembahasan yang pertama, apa namanya, pengertian dari salam ini. Yang kedua, seorang yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam kepada keluarga. Orang yang masuk ke rumahnya, dia keluar kembali ke rumahnya, dia mendoakan keluarganya dan mengucapkan salam. Apa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Sampai-sampai Nabi mengatakan, tetap ambil dari kalimat yang kedua ini, masuk rumah, mengucapkan salam kepada keluarganya, dijamin apa itu? Kecukupan. Dan juga dijanjikan masuk surga. Kenapa? Kok nggak salam kepada orang lain dah? Karena semua kebaikan kita itu yang lebih utama mendapatkan siapa? Keluarga kita. Semua kebaikan kita itu yang lebih utama mendapatkan adalah keluarga kita. Lebih doa kita. Karena kata Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik terhadap keluarga juga. Yang pertama, man dakhala baitahu bisalam. Yang kedua, mana dia? Man kharaja ilal masjid. Seorang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan pergi ke masjid. Pergi ke masjid jelas tujuannya. Bukan cari ISIS-nya. Bukan karena cari di rumah mampat pergi ke masjid, bukan ini. Tapi melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu. Nah, kharaja ilal masjid artinya barang siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu ini. Ini kewajibannya laki-laki ya. Kewajiban yang bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu bagaimana? Tidak diwajibkan. Bagaimana Islam memuliakan perempuan? Diberikan kemudahan. Diwajibkan perempuan. Tapi kalau mereka ingin pergi ke masjid, kata Nabi SAW, la tamna'u ima'akum al-masajid. Kalau mereka ingin pergi ke masjid sholat berjamaah, jangan cegah mereka. Jangan larang mereka. La tamna'u ima'akum al-masajid. Atau nisa'akum al-masajid. Jangan kalian cegah istri-istri kalian kalau ingin pergi ke masjid sholat berjamaah. Akan tetapi ada yang lebih baik, kata Nabi. Walakin buyutuhunna khairul lahunna. Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid. Maksudnya mereka ibadah sholat di rumah itu lebih baik daripada masjid. Nabi SAW mengatakan demikian, lebih baik mereka sholat di rumah daripada masjid. Kenapa? Dia khawatirkan akan terjadinya. Ini yang pertama tadi itu, khusus laki-laki ini, man kharaja il masjid, seorang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupannya. Ya. Dijanjikan ketika dia meninggal dunia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mana dia? Man kharaja fi sabilillah. Seorang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan fi sabilillah. Fi sabilillah diartikan di sini pada hakikatnya pada zaman Rasulullah SAW
seorang yang keluar di rumahnya untuk ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan saat ini tidak ada peperangan. Ada peperangan. Namun bagaimana fisabilillah itu? Salah satu dikatakan bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fisabilillah." Seorang yang keluar dari rumahnya, tujuannya mencari ilmu, tujuannya menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah. Dan dia ini berada di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Jihad kita itu diartikan di sini menuntut ilmu. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Ma muslim majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumahnya Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkajinya, mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Niscaya akan diberikan ketenangan di jiwanya. Akan diberikan ketenangan. Kalau nyebut sakinah kan paham misalnya ibu. Sakinah artinya apa ibu? Jangan lupa, jangan waktu pengantin baru aja paham sakinah. Sakinah itu bukan hanya waktu habis akad pengantin baru. Tapi sakinah itu artinya ketenangan, ketentraman. Ketentraman hati, jiwa yang tenang. Ya salah satu yang menyebabkan jiwa tenang itu kalau sudah punya pasangan. Tapi ketenangan itu bukan hanya itu yang mendatangkan ketenangan itu. Tapi tatkala mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca firman Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, lalu mereka mempelajarinya, datang ke majelis ilmu. Ini yang menyebabkan tenang di mereka. Karena Nabi mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, saya ketenangan di jiwanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Tatkala kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bermajlis ilmu seperti ini. Apalagi selain ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain juga mengatakan para malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Dan malaikata yad'u ajnihatahu ridha bima yaf'al. Nabi mengatakan para malaikat mengentangkan sayapnya, mereka mendoakan mereka, melindungi mereka karena ridho. Mereka ridho atas apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka bermajelis ilmu itu mendapatkan lindungan dari para malaikat. Bahkan mereka mendapatkan doa dari para malaikat. Keutamaan mereka bermajelis ilmu. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farda." Kalau kalian melewati taman surga, ya mampir. Kalau kalian melewati taman surga, mampir. Wa qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Tatkala Nabi ditanya apa itu ya taman surga ya Rasulullah? Hilaqatul dzikr au majalisul ilm. Yang dikatakan taman-taman surga itu yang majelis ilmu. Jadi Nabi mengatakan mampirlah kalau ada majelis ilmu. Pentingnya kita menuntut ilmu sangat penting. Ulama mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, beliau mengatakan manusia itu kita ini lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Kita ini lebih butuh ilmu dari makan dan minum. Yang mana kalau kita setiap harinya butuh makan berapa kali? 2 mungkin atau 3 kali. Yang takut makan malam ya 2 kali jadi.
Ya 2 sampai 3 kali. Dan kata beliau, kalau ilmu kita butuh setiap saat. Setiap saat kita keluar rumah butuh ilmu. Jangankan belum keluar rumah, bangun tidur butuh ilmu. Tidur butuh ilmu. Keluar rumah butuh ilmu. Kita bertemu dengan saudara, sahabat kita butuh ilmu. Pakai ilmu artinya. Kita masuk masjid, pakai ilmu. Maka ilmu ini kita butuh, lebih butuh daripada makan dan minum. Sangat kita butuhkan ilmu daripada makan dan minum. Maka kita harus giat untuk ilmu. Wasyiatumur rahmah. Wa hafat malahumul malaikah. Berikan di dunia para malaikat. Wa dzakarahumullah biman indah, mereka disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di depan para malaikatnya. Tamaan kita bermajelis ilmu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Kalau di rumah subak-subak, di rumah cepat keluar cari ilmu ya. Cepat cari bermajelis ilmu. Kalau di rumah rame ribu-ribu, cepat keluar cari ilmu aja. Ibu rame, ibu sama bapak, coba ayo kita ilmu aja, biar teman. Ya, keluar cari ilmu. Jiwa kita tenang. Kata Nabi mengatakan, saya mengatakan bukan saya, tapi kata Nabi SAW. Jiwa kita tenang. Dinaungi oleh rahmatnya Allah, dilindungi oleh para malaikat, dan Allah menyanjung kita. Kalau manusia dapat sanjungan kan senang. Siapa di antara kita nggak senang dapat sanjungan? Semua kita senang dapat sanjungan. Justru kita kalau disanjung oleh Allah harus lebih senang lagi. Sanjungan Allah itu di mana? Tatkala kita bermajelis ilmu. Kita bermajelis ilmu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di depan para malaikat. Para jamaah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba di istiqamah dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dalam sampai akhir hayat. Menuntut ilmu enggak cukup hanya sebatas lanjut usia. Pernah Imam Syafi'i rahimahullah taala nasihati seorang yang lanjut usia. Yang orang ini lanjut usia, sudah ubah tubuh. Terus apa lagi? Sudah lemah, nggak punya kekuatan kemampuan untuk mana-mana mencari ilmu. Berubah berat. Susah. Merasa susah. Lagi digandoli sama cucunya. Rasa pesimis kalau mencari ilmu. Apa kata beliau? La taqul qad dhahabat arba'u. Jangan kau mengatakan sudah berlalu waktunya. La taqul qad dhahabat arba'u. Jangan kau mengatakan sudah berlalu waktunya. Kullu man sara 'ala ad-darbi wa shala. Setiap orang yang berjalan pasti akan sampai. Perjalanan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Dia malu dalam faktor umum. Tapi nggak ada yang mustahil. Ada yang mustahil. Karena beliau mengatakan, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahad." Karena mencari ilmu itu sejak lahir sampai masuk lahad. Alias mati. Menuntut ilmu sejak lahir itu sampai masuk yang lahad. Jangan pakai peribahasa Indonesia yang mengatakan mencari ilmu di masa kecil bagai mengukir di atas batu, betul. Kenapa mengatakan atas batu itu? Karena kalau mencari ilmu sudah hafalan waktu kecil, susah hilangnya, kuat. Jadi kalau untuk ilmu itu menghafal waktu kecil itu sampai saat sampai lanjut usia sampai tua pun masih ingat, karena kuat. Bagus kalau ini. Tapi kalau jangan ikut peribahasa berikutnya, menuntut ilmu di masa tua bagai mengukir di atas air katanya. Nah, menuntut ilmu mungkin di atas air enggak, hal yang mustahil. Ini salah ini. Ilmu di masa tua bagai mukir di atas air katanya, itu salah.
Ya digantilah dengan batu apa ke batu apung gitu yang udah hilangnya. Lupa kalau ngaji belajar waktu tua atau ngapal waktu tua cepat hilang kan juga lupa gitu ya. Tapi ini mengukir di atas air hal yang sah. Karena mencari ilmu gak ada yang mustahil. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, kata Nabi SAW, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Karena dengan adanya ilmu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan talabul ilmi kita tahu yang mana hak, mana yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama kedudukan orang yang berilmu atau tidak berilmu? Enggak mungkin sama. Mungkin sama kedudukan orang yang berilmu tidak berilmu. Makanya orang berilmu dengan tidak berilmu diibaratkan dua perahu. Yang mana orang yang berilmu itu diibaratkan seperti perahu yang bernahkoda. Kalau nggak berilmu seperti perahu tanpa nahkoda. Kalau perahu atau kapal yang berlayar di lautan pakai nahkoda, jurusannya jelas. Tapi kalau perahu ini nggak punya nahkoda, kapal nggak punya nahkoda, maka dia akan terombang-ambing di lautan, nggak tahu arahnya kemana. Itulah ibarat orang yang punya ilmu. Pentingnya kita mencari ilmu. Maka kata Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Khususnya ilmu din, ilmu agama ini. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita harus mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kita mengilmui bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita. Bagaimana dengan kita bermuamalah dengan tetangga, dengan sahabat kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita tatkala kita beribadah. Ini. Kita harus mengilmui semua itu. Lebih-lebih kita bagaimana ini kita bermuamalah dengan keluarga kita, bermuamalah dengan sahabat kita, tetangga kita. Ini ada di mana pelajarannya? Ada di akhlak. Hanya begitu pentingnya, sangat penting kita belajar masalah akhlak. Maka tatkala seorang muslim dia punya akhlak yang indah, akhlak yang baik, Masya Allah, maka itu saja pesannya bagaimana? Begitu indahnya akhlak seorang muslim. Ini bagi mereka yang benar-benar berilmu dan mengamalkan. Nah, ini banyak yang berilmu, banyak yang alul ibadah, tapi banyak yang punya akhlak. Banyak kita alul ibadah, tapi nggak punya akhlak. Dari bangun, waktunya banyak untuk duduk zikir, tapi akhlaknya nggak punya. Banyak. Karena hubungan kita itu bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi hubungan dengan makhluk Allah juga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Al-Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an aktsarin nas yudkhilul jannah. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kebanyakan manusia itu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kebanyakan manusia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan manusia dimasukkan dalam surga dua hal. Yang pertama taqwallah. Yang kedua husnul khuluq. Taqwallah itu artinya apa? Seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua mana dia? Wa husnul khuluq, seorang hamba yang punya akhlak yang terpuji. Mempunyai akhlak yang mulia. Dia taqwallah itu al-ihsan. Ya, husnul khuluq itu mana dia? Al-ihsanil khalq.
Berbuat baik kepada manusia, baik dengan ucapan bil qauli wal fi'l, baik dari ucapan maupun perbuatan. Ihsan, berbuat baik kepada manusia, baik itu dari ucapan maupun perbuatan. Bagaimana kita berbicara sama dia, bagaimana kita memanggil, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bermuamalah, bergaul dengan dia, bagaimana cara kita untuk bermuamalah dengan mereka, kapan kita bergaul, kapan tidak. Ini ada diajar kita Rasulullah SAW. Ini ada pada diri Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Jemaah, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala muji Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya kau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat terpuji. Panutan kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan sahabatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara, Masya Allah, para sahabat langsung mendengarkan. Baliknya, tatkala para sahabatnya berbicara, bayangkan akhlaknya Rasulullah SAW. Tatkala para sahabatnya berbicara, balik. Beliau mendekatkan diri, ingin sama mendengarkan ucapan para sahabatnya. Itu Rasulullah ini. Tatkala para sahabat berbicara, balik bertanya, didengarkan bagus-bagus. Bahkan beliau tidak segan untuk mendekatkan telinga beliau biar jelas pendengarannya. Apa yang dia akan disampaikan pada sahabat enggak? Biar jelas didengarkan. Baik. Kalau kita bagaimana? Seorang bapak berbicara, seorang ibu sibuk dengan handphonenya. Seorang istri nanya bapak sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan kerjaannya. Seorang anak bertanya, manggil Pak, Bu, omelan yang keluar. Seorang anak nanya, Pak, Bu, manggil, dimarah-marahi. Bagaimana kita akan jadi suri teladan untuk anak kita? Bagaimana seorang bapak akan jadi contoh dari istrinya, untuk istrinya? Padahal Allah tetap mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kullukum ra'i. Kenapa kita dikatakan ini sebagai laki-laki pemimpin? Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwabun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Pemimpin bagi perempuan. Maka kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kullukum ra'in. Karena kita ini pemimpin, maka kata Nabi mengatakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kalian. Kita ingin anak kita baik, anak kita berakhlak, tapi kita tunjukkan dengan akhlak yang baik, gimana anak kita akan baik. Salah satu contoh tadi, tatkala seorang bertanya, manggil, Pak, dia sibuk dengan kerja di rumah ini. Bu, sibuk dengan ini. Itu sudah mendidik yang gak benar. Sudah mendidik gak benar. Makalah sebaliknya, tatkala seorang bapak, seorang ibu manggil anaknya, nah, Bu, saya ingin main dulu. Ini didikan siapa? Didikan siapa? Kita yang punya didikannya. Bukan gurunya, bukan di sekolah. Tapi karena ini kita selama ini kita bersama mereka lebih banyak di rumah, kita yang utama di pendidik. Guru yang disuruh, guru yang di sekolah itu membantu kita untuk mendidik mereka.
Seyogianya pada hakikatnya orang tua yang begitu. Salah satu akhlak. Pentingnya kita punya akhlak. Juga tatkala siapapun yang manggil dalam keluarga kita, Maya. Ingat kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Kita baik kadang baik di luar, tapi masuk rumah, Allah hilang kebaikan di luar. Bagaimana dengan di luar? Teman kita, rekan kerja kita, tetangga kita, baiknya luar biasa. Kita berbicara dengan lembut, tutur kata dengan sopan santun. Kita melakukan apapun yang untuk mereka. Tapi tatkala kita bertemu dan keluar, terbalik. Ketemu dengan orang tuanya, lebih-lebih lagi. Waliyadzubillah. Bagiannya kebaikan yang kita punya itu yang berhak mendapatkan siapa? Orang tua kita yang pertama. Kebaikan yang kita punya, perilaku yang kita punya, yang paling utama yang mendapatkan kebaikan kita siapa itu? Orang tua kita yang pertama. Lebih-lebih seorang ibu. Yang terdekat, orang tua kita, istri kita. Maka doanya pun disunahkan. Kalau kita berdoa, siapa yang pertama kita doakan? Doakan diri kita dulu. Baru yang terdekat, keluarga. Baru yang tahu. Sunnahnya kan demikian. Maka Nabi mengatakan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik. Hanya anak zaman sekarang moralnya luar biasa, luar binasa ini. Moralnya luar biasa, jauh dari tuntunan kadang, dari syariat. Bersumber dari rumah dulu. Coba bayangkan, tatkala kita bersama dengan anak kita tunjukkan, tatkala mereka manggil saja, luangkan sejenak. Coba berpikir seperti saat itu. Tatkala seorang anak bertanya atau memanggil Pak, sahut mereka, iya. Jangan diteriakin, ada apa? Manggil terus. Besok balik bertanya, nanya balik lagi, anak itu depan, itu didikan enggak benar. Seorang apa? Mudah mendidik yang enggak benar. Maka besok seorang anak manggil, seorang bapak manggil anaknya, sudah dididik dengan seorang bapak yang mengatakan, apa Pak? Bahasa kita udah kurang ajar tuh dia. Udah kurang, kasarnya kurang ajar. Kalau seorang bapak manggil, seorang ibu manggil anaknya, lalu ada apa Bu? Ada apa Pak? Gimana rasa hati kita? Lalu kita refleksi dirilah kita. Ini didikan siapa? Siapa yang ngasih contoh? Mungkin saya. Nah, pentingnya kita tunjukkan akhlak pada diri kita dulu, keluarga kita. Jangan kita dahulukan akhlak kita pada orang lain, keluarga kita lupa. Dan ini ujian kita dengan media ini, handphone ini, tidak tahu waktu, tidak tahu tempat. Kalau bersama berkeluarga misalnya ya, kita bersama keluarga dalam rumah, khususnya waktu makan, tutup mereka, ayo makan Pak. Di situ seorang bapak bisa menasihati istrinya, bisa menasihati anak, bisa mengingatkan keluarga. Jangan sambil makan. Apa yang dimakan anaknya saya tidak tahu. Bahkan ini makan enggak mau, apa yang dimakan enggak tahu, ini di sendok udah terisi apa belum, kadang seperti itu. Dikira udah ada isinya sendok, ternyata kosong. Ini karena kita ditipu oleh dunia ini. Maksudnya, ini sangat yang luar biasa, waktu yang memanfaatkan waktu yang sangat luar biasa tatkala kita berkumpul dengan anak, dengan keluarga. Wah, kalau di rumah, keluar kerja ya kerja, tapi waktu bersama keluarga ya keluarga. Ini nggak salah pentingnya masalah keluarga. Oh, kita kayaknya merasakan ini kelihatannya. Semua kita merasakan kayaknya ini. Itulah pentingnya kita bermajelis ilmu tatkala di sini kita saling mengingat.
Kalau nggak ada saling ingatkan seperti ini, mungkin kita terbawa salah terus. Dengan handphone kan nggak salah ya Pak Bu. Salah nggak bukan handphone, tapi lihat posisinya, waktunya. Mungkin waktu dia sedang bisa khusus kayak punya itikad, punya prinsip. Coba pas sama keluarga sudah. Punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Di situ sangat luar biasa sekali tak kala seorang bapak berkumpul dengan seorang anak, berkumpul dengan seorang istri. Apalagi waktu makan bareng misalnya. Maka di situlah keberkahannya. Makan bersama itu di situ berkah. Kita ini berbicara panjang lebar ini enggak tengah bahasa Jawanya ngalor ngidul. Maaf, saya ini bukan asli Jawa, Pak. Jadi bahasanya agak kasar. Ya, jadi apa namanya bahasanya seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang pentingnya akan tersebut. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan manusia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala mereka yang punya akhlak yang terpuji. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Aku menjamin suatu rumah. Di mana itu? Di surga yang paling tinggi. Mana di surga yang paling tinggi? Firdaus Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Aku menjamin suatu rumah di surga yang paling tinggi, Firdaus Allah. Bagi mereka siapa? Liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang paling baik akhlaknya. Liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang paling baik akhlak. Akhlak yang bagaimana? Yang pertama yang tekankan masalah lidah ini. Yang pertama masalah lisan. Jaga lisan, sianu lisan sampai-sampai para ulama mengatakan termasuk rukun akhlak yang pertama itu adalah sianu lisan. Kenapa sampai memperhatikan sianu lisan, menjaga lisan ini? Karena lidah ini tidak berkembang. Yang awalnya ingin lurus, belok kanan, belok kiri, ke atas, ke bawah. Kenapa kok bisa gitu? Karena lidah ini tidak bertulang. Ingin berbicara yang lurus, yang benar, akhirnya senggol kanan, senggol kiri. Ngucapin yang enggak. Jadi dikatakan oleh ulama ini termasuk sianul lisan adalah rukun Islam, rukun akhlak yang pertama. Yang diperhatikan dalam sehari-hari kita, sewaktu-waktu ini lidah. Kadang kita berbicara nggak punya rem. Berbicara nggak ada remnya. Belum berbicara. Kita terpaku dengan apa itu? Terpaku dengan seorang, terpesona atau terkagum-kagum dengan seorang yang banyak bicaranya, yang pandai bicara. Betul ya Pak? Luar biasa pandai berbicara. Mantap bicaranya. Tapi hati-hati. Kadang pandai bicara, tapi di ujung-ujung nanti terpeleset. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, sebagaimana ucapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, dikatakan Abdullah bin Umar, salah satu sahabat dan anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khusus masalah lisan ini, man kathura kalamu kathura sukutuhu. Orang yang banyak bicaranya itu pasti banyak. Orang yang banyak ucapan ngocehnya, banyak berbicara akan banyak tergelincir. Banyak terpeleset. Di awalnya dulu, ya di akhir-akhirnya karena saking banyaknya bicara, akhirnya terpelesetkan oleh siapa? Oleh syaitan, oleh iblis. Ucapannya itu terpelesetkan oleh iblis. Dan ingat, iblis laknatullahi alaihi adalah musuh yang nyata bagi manusia. Untuk kita. Musuh yang nyata bagi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, apa katanya Allah? Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu adu. Allah sudah mengingatkan kita
Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inna syaitan lakum adu, sungguhnya syaitan musuh bagi kalian. Fatakhiruhu aduwa, maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuh. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Syaitan itu kata Allah hanya mengajak sekutunya, mengajak rekannya dari manusia agar menjadi penghuni neraka. Ashabis sa'id, itu tujuannya syaitan itu. Hal ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, nanti dibaca surat Fatir ayat 6 ya. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Karena syaitan itu mengajak rekannya, mengajak sekutunya dari manusia agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu tujuan syaitan. Maka tadi kembali kepada tadi ucapan Abdullah bin Umar sampai ke Imam Syafi'i, beliau mengatakan man kathura kalamu kathura sukutuhu. Barang siapa yang banyak berbicaranya, banyak ocehannya, maka akan banyak tergelincirnya, akan banyak terpeleset. Man kathura sukutuhu, banyak yang tergelincirnya. Barang siapa yang banyak terpelesetnya, qalla haya'uhu, sedikit pula rasa malunya. Yang banyak tergelincirnya, banyak terpelesetnya, sedikit pula rasa malunya. Man qalla aya'uhu, barang siapa yang sedikit rasa malunya, kata beliau, kathurat dunubuhu, banyak pula dosanya. Sedikit rasa malunya, banyak rasa malunya, banyak barang siapa yang banyak rasa malunya gitu, kathurat dunubuhu. Ya, man qalla hayau, man qalla hayau kasrat dzunub. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka banyak pula dosanya. Beliau mengatakan lagi, wa man kasrat dzunubuhu fannaru aula bih. Orang yang banyak dosanya, maka tempatnya jadi api neraka. Bersumber dari lisan. Bertulang. Ingat. Tidak punya tulang. Bisa naik, bisa ke bawah, bisa kanan, bisa kiri. Itu lidah. Maka ditekankan kita oleh Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata baik, aw liyasmut, kalau enggak lebih baik dia. Sedikit berbicara tapi bermutu lebih utama dari kita banyak berbicara tak mengalir. Kan gitu. Jangan kita berburuk sangka kepada orang yang sedikit bicaranya. Orangnya nggak banyak bicara. Orangnya kadang kita mengatakan waliyadzubillah, kadang kita orangnya kaku nggak bisa bicara. Hati-hati. Bisa jadi sedikit bicara itu lebih baik dari kita yang banyak bicara. Ya. Betapa banyak kita itu berbicara terus, akhirnya senggol kanan, senggol kiri. Karena setan itu selalu mengikuti kita. Setan itu selalu mengikuti kita. Karena dia sudah bersumpah dan mengatakan, "Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Kata iblis berkata pada Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semuanya. Siapa mereka? Kita, manusia. Ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semuanya ya Allah.
Dia sudah bersumpah. Qala fa bi izzatika, demi suatu kemuliaan-Mu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka, yang baik amalnya, yang ikhlas beribadah kepadamu, mereka yang enggak aku sesatkan ya Allah. Kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas, yang bertauhidkan-Mu, mereka ini yang tak bisa aku sesatkan ya Allah. Dan dia juga berkata kepada Allah dalam surat Al-A'raf, apa katanya? Qala tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Ya Allah, akan aku datangi mereka dari depan mereka. Siapa? Setan mendatangi kita maksudnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, akan aku datangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kiri kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Tuh. Depan, belakang, kanan, kiri. Berbagai penjuru mereka menghampiri kita, ingin menyesatkan kita. Maka dia berkata kepada Allah, "Tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian ya Allah, kau tidak akan menemukan kebanyakan mereka ini bersyukur. Kau tidak akan menemukan kebanyakan mereka ini bersyukur ya Allah. Karena aku datangi mereka, gua ganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Oh ya Allah, tidak akan menemukan kebanyakan mereka termasuk yang bersyukur. Maka benar katanya Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang bersyukur. Kalau sedikit bersyukur, kebanyakan kita sebaliknya enggak bersyukur. Memang betul kan ya? Kita banyak bersyukur atau kurang bersyukur atau sedikit bersyukur? Allah sudah mengatakan berbagai nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak sekali enggak terhitung. Makanya Allah mengatakan, innallaha lahu fadlun 'alas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak karunia yang diberikan kepada manusia, walakin aktsarun nasi la yashkur. Akan tetapi kebanyakan manusia. Yang menjawab kita enggak bersyukur siapa itu? Iblis Allah. Karena tadi dia yang hampir di depan, belakang, kanan, kiri. Makanya Nabi SAW mengajari kita apa? Suatu doa yang mana Nabi SAW qudwah bagi kita, suri teladan untuk kita sebagai umatnya. Dia nggak pernah lupa minta berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan kita semua, kita hafal sebenarnya. Anak-anak pun hafal sebenarnya doa ini. Beliau nggak pernah lupa doa, bahkan di akhir salatnya. Akhir salatnya ini ada yang mengatakan di sujudnya, ada yang mengatakan di tahiyat akhir. Nggak pernah lupa. Yang gimana itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Semua hafal dia? Apa? Nabi SAW nggak pernah lupa doa ini. Selalu menyampaikannya, membacanya di akhir sholat. Akhir sholat itu di sholat ayat sebelum salamnya, ayat akhir. Beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku selalu mengingatmu. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Husni ibadatika, ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk menjadi hamba-Mu yang baik dalam beribadah. Itu mintanya. Nabi sendiri minta kepada Allah. Padahal manusia yang paling mulia Rasulullah SAW, dosanya terbebas, bebas dari dosa. Dosa sudah lampau, sudah diampuni oleh Allah. Yang akan datang pun diampuni oleh Allah. Tapi Rasulullah SAW masih mengasihi kita suri toladan. Bercontoh berdoa tadi. Nabi SAW selalu mengucapkan doa ini. Kita ini kemampuan kita terbatas. Apalagi kita yang kita ingin hadapi ini enggak berwujud, enggak kelihatan. Makanya kita minta tolong kepada Allah dengan berdoa. Minimal kita ucapkan tadi itu, Allahumma inni ala wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku selalu mengingat. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk jadi hamba-Mu yang baik dalam ibadah.
Kan kita nggak bersyukur, Allah ingat. Kita yang bersyukur. Kembali kepada lisan tadi, ya. Kepada lisan tadi. Bahkan beliau mengatakan juga, tatkala kita berbicara, kita pikirkan dulu apa yang kita akan sampaikan. Tidak hanya sekedar bicara. Tidak sekedar bicara. Kepada siapa kita berbicara? Pikirkan dulu. Iya. Sehingga beliau mengatakan, yang bagi likulli muslim ayya'tabira bi nafsihi qabla. Harus bagi setiap orang muslim, kalau dia mau berbicara, pikirkan dulu matang-matang. Kalau berbicara, pikirkan dulu kepada siapa lawan bicara, kepada siapa. Ayya'tabira bi nafsihi qabla an pikirkan matang-matang, pikirkan baik-baik sebelum dia menyampaikan. Wajada fi maslahat. Apa yang akan kita sampaikan ini akan mendatangkan masalah, tidak menyinggung perasaan lawan kita, tidak menyakiti hatinya perasaan. Illa kalau enggak, lebih kita berbicara ini, biar kita enggak blong terus remnya. Ya, beliau ngajari kita bagaimana kita berbicara. Kalau kita mau berbicara pada siapa, pikirkan juga. Kalau apa yang kita akan sampaikan ini tidak menyakiti perasaan, yang tidak menyinggung perasaan hati, wa illa amsik, kalau enggak. Karena kata Nabi SAW, begitu banyak manusia diperosokkan api neraka disebabkan apa? Begitu banyak dicampakkan di dalam api neraka disebabkan apa? Khasa'idi al-sinatim, karena disebabkan lidahnya ini. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kuf alikah, jaga ini. Sambil menunjuk lidah beliau, kuf alikah, jaga ini, kata Nabi SAW. Itu Nabi SAW nasihat pada Mu'adz bin Jabal. Sehingga Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, apa kita akan dimasukkan ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan lidah kita? Sehingga beliau mengatakan, untuk banyak dimasukkan ke neraka sebabkan khasa'idi al-sinati, karena sebab lidah mereka. Tergelincir lidah. Sibukkan lidah kita ini untuk berkata-kata yang benar. Sibukkan banyak berzikir. Sibuk membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati jangan gunakan lidah ini, bersyukur dengan lisan ini untuk melakukan hal yang bermanfaat, kata yang benar, berkata yang jujur. Jangan kita gunakan nikmat ini untuk mencela, untuk mencaci maki, untuk menghina, untuk memanggil hal-hal yang tidak baik, untuk mengejek dan sebagainya, untuk mencela. Jangan gunakan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini oleh Allah. Pertanggungjawabannya nikmat yang sangat luar biasa ini. Orang nggak punya lisan bisa bicara enggak? Bisa bicara. Ini rezeki yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gunakan pada tempat. Pentingnya kita menjaga sianul lisan. Sianul lisan adalah salah satu rukun akhlak. Yang benarnya rukun akhlak itu 4 banyaknya. Tapi kita cukup 1 saja ya. Kalau 4-4 nggak habis, nanti bisa zuhur selesai. Sianul lisan adalah pertama rukun akhlak yang pertama yang sangat dipentingkan, tekankan adalah masalah lidah. Masalah lidah. Karena kata Nabi SAW mengatakan tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Dan lebih berkata baik. Mudah-mudahan seperti dia. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Pak. Dan karena dulu mungkin ada jawab ya sebentar ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit singkat yang bisa saya sampaikan. Masalah pentingnya akhlak pada diri kita, ya. Akhlak itu panjang luas sebenarnya. Cuma kita perkenalan dulu ya. Ini pertama kali saya ke sini. Ini pertama kali, mudah-mudahan nggak terakhir. Ini pertama kali, alhamdulillah. Pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pribadi karena bisa bertemu dengan saudara seiman. Bila bertemu dengan saudara seiman, bisa saling kenal, saling tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, kata Allah, perbaiki persaudaraan. Ya salah satu cara kita perbaiki persaudaraan adalah saling mengingatkan, saling menasihati. Di sini sangat bersyukur sekali bisa bertemu di sini. Padahal kita bertemu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasuk dari hamba-hambanya Allah, bukan hanya dipertemukan di dunia, tapi dipertemukan di surga Allah Subhanahu. Amin amin. Mungkin ada beberapa pertanyaan kita bahas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasihat adalah kedudukannya mulia, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan termasuk kriteria seorang hamba yang diuntungkan sejak dunia sampai akhir. Mereka yang mau saling mengingatkan. Yang mau saling mengingatkan. Insya Allah hafal semua ayatnya ini. Kalau hafal semua, maka dijadikan sebagai surat langganan Pak sholat. Iya, salah ya. Surat apa itu? Al-Asr. Wal Asri. Siapa yang nggak hafal? Nah, surat langganan yang paling pendek biasa kita. Habis sholat sendiri. Surat Al-Asr. Bayangkan. Allah mengatakan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali bagi mereka yang punya 4 kriteria. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 kriteria ini. Ya. Yang secara makna artinya orang yang beriman. Kedua, beramal saleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Ini saya mengingatkan ini. Saling menasihati, kedudukannya tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan untuk menghadapi kesabaran. Jadi orang yang diuntungkan salah satunya orang yang mau saling mengingatkan. Saling ingat. Namun ini perlu metode. Nah, ini penting juga. Kadang kita mengingatkan itu, katanya Ustaz. Kata Allah kita saling mengingatkan syariat. Ini untung. Tapi perlu dengan akhlak juga dong. Perlu dengan cara juga. Tidak sembarang tahu kita, tidak sembarang kita mengingatkan. Lihat saudara kita berbuat kesalahan, langsung diingat. Langsung ditegur. Anda melakukan salah begini. Anda sesat. Anda ini ahlu neraka. Jangan sampai gitu. Ingat lagi, para ulama mengingatkan kita. Dia mengatakan, inna sahta 'alal 'ab faqad halaqta. Kalau engkau ingatkan mereka, siapapun itu yang salah, kalau diingatkan di depan umum, sungguh kau sudah menghancurkan dia. Kalau engkau ingatkan, misalnya di sini ada yang salah satu orang, saya ingatkan langsung begini. Itu kata beliau, faqad halaqta. Kau telah menghancurkan dia.
Artinya apa? Kalau ada yang salah, kita ingin mengingatkan, jangan dinasihati depan umum. Tapi ajaklah berdua atau datang ke rumahnya, silaturahim, berkunjung, atau panggil, atau ajak ke rumah, dijamu, lalu diingatkan, nasihatikan ini. Bayangkan seorang ulama Ahmad Imam bin Amr bin Hanbal, beliau mengingatkan, pernah muridnya beliau salah. Satu kisah mengatakan murid beliau salah. Ini seorang guru kan wajar kalau mengingatkan muridnya ya, langsung mengingatkan muridnya wajar. Tapi bayangkan, memang para ulama luar biasa. Meskipun muridnya salah demikian, dipanggil muridnya, lalu dijamu, dikasih makan, kasih minum, dipuji, didoakan. Masya Allah, udah dapat ini, ya foto baik kok. Lalu minta izin, bolehkah kita saling mengingatkan? Enggak, kita saling mengingatkan. Seorang guru ngomong kepada murid. Kita kira di antara kita ada nggak seperti itu? Wah, apalagi seorang bapak kepada anak. Hei, nah, hei. Teriak-teriak terus di rumah, ngomong terus di rumah. Ibu apalagi, lihat anaknya ini, wah, cerewet luar biasa. Dia ngasih nasihat muridnya beliau, dipanggil, didoakan, dijamu, didoakan, lalu minta izin. Bagaimana kalau kita saling mengingatkan? Kalau cara zahirnya, siapa di antara kita misalnya kalau dijamu seperti ini, berbunga-bunga hati sudah diberikan begini, didoakan begini-begini, kalau lalu diungkapkan dan mengatakan, bagaimana kalau kita sering? Siapa yang pas keluar mengatakan, tafadhol, silakan, sangat senang. Nggak akan nggak akan sulit mengatakan silakan. Sejak itulah beliau mengingatkan, menasihati, setelah beliau minta izin tadi. Bagaimana kalau kita sering? Kalau seorang murid mengatakan, kemana-mana saja, baru disihati, ini kamu salah. Maka hati yang sedang adem-adem dikasih nasihat kan mudah masuknya. Mudah masuk. Tapi kalau jiwa yang panas, hati yang gak enak, langsung dikasih nasihat. Seperti bola dipantulkan di tembok, di tiang itu, balik mantul lagi. Artinya apa? Tatkala kita menasihati, perlu diyakini. Pertama, jangan pernah menasihati depan umum. Jangan pernah menasihati depan umum. Karena sama halnya kita itu sedang menghancurkan dia. Karena dia kalau saat di sini, dilihat kiri kanan, malu kan? Gak enak rasanya. Itulah dikatakan nasihatnya tentang bagaimana caranya. Banyak orang biasa pintar menasihati, tapi caranya yang banyak yang jahil tentang. Banyak yang jahil tentang bagaimana cara mengingatkan. Langsung begini, siapa dia kiri kanannya? Siapa yang gak terjatuh nanti? Kita malu. Bukannya menerima, tapi gak akan menerima, tapi dendam mungkin. Dendam seorang seperti itu kalau dinasihati. Sedikit di antara kita yang bisa demikian. Kita itu model instan. Coba insan pingin kita itu. Tapi kalau kita tilik dari ilmunya tentang kesabaran ini, untuk bagaimana untuk menjadi, masya Allah, tapi manfaatnya. Intinya apa? Pentingnya kita perlu caranya untuk menjadi. Benar, apapun kita ingatkan, meskipun betul yang kita ingatkan, tapi caranya salah belum tentu diterima. Karena apa yang salah? Bukan salah yang disampaikan, tapi cara kita yang menyampaikan yang salah. Makanya penting. Sangat penting. Ini yang kembali akhlak lagi. Itu ya caranya. Perhatikan cara kita mengingatkan itu pada siapapun. Lebih-lebih kita dalam keluarga, Pak.
Jangan segan minta nasihat pada seorang istri, seorang bapak. Meskipun kita ini seorang pemimpin, jangan segan minta nasihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau ada kebimbangan tatkala perdamaian Hudaybiyah. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan para sahabat berhaji dari Madinah berangkat ke Mekah dengan kaki. Tapi sampai di Mekah, para orang-orang Quraisy yang dahulu membatalkan perjanjian. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya, sudah gini saja, sembelih hewan kurban kalian, ya, dan cukur rambut kalian. Para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kau telah menjadikan kita begini, udah melakukan haji kami. Jadi pada waktu itu orang-orang jahiliyah, orang Quraisy zaman itu membatalkan perjanjian. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menyuruh para sahabat, menolong para sahabat, nggak mau melakukan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati istri beliau. Mendekati istri beliau bercerita begini para sahabat. Mereka nggak mau apa sih, suruh begini-gini. Kekhawatiranku mereka akan kalau nggak taat kepadaku, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga istri beliau Ummu Salamah mengatakan, begini saja Rasulullah. Nah ini, bagaimana Nabi SAW bercerita pada istri beliau dan dinasihati oleh istrinya. Dan ini yang dijalankan oleh Nabi SAW nasihat istrinya. Sehingga beliau mengatakan, apa kata istri beliau? Begini saja Rasulullah, kau potong hewan korbanmu, lah kau cukur rambut. Dijalankan nasihat ini oleh Rasulullah SAW. Nasihat siapa? Istri beliau. Dijalankan. Setelah itu para sahabat langsung lakukan. Atas dasar ini, yang pertama ya, yang kita baca, para sahabat bukan berarti tidak mengikuti perintah Rasulullah, tapi ingin melihat contoh dari Rasulullah. Bukan berarti tidak mengikuti, tapi ingin takut, khawatir mendahului Rasulullah. Yang kedua, ingin ada contoh dari Rasulullah. Makanya apapun contoh dari Rasulullah langsung dilakukan. Kita ambil pelajaran di sini. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW menjalankan nasihat seorang istri. Begitu juga dengan kita. Jangan segan minta nasihat dari seorang istri. Jangan minta nasihat orang jauh-jauh, tapi yang terdekat dengan kita abaikan. Ya, minta nasihat. Minta nasihat pada seorang istri. Kalau yang terdekat dengan kita bersama setiap hari kita bersama, kalau ada apapun itu jangan lupa minta nasihat. Sarannya. Kalau salah, misalnya apa yang kita sampaikan, kita amalkan, misal salah, tidak akan diekspos oleh istri kita, tapi akan dijaga untuk waktu. Tapi kalau kita minta nasihat pada seorang, nanti kita lakukan salah, bisa jadi orang lain akan mengumbar-mumbarnya, mengatakan di lain dan mengumbar di macam-macam dan mengucapkan enggak. Bisa jadi demikian. Tapi itulah orang yang terdekat. Itu salah satunya ya. Jadi intinya saling mengingat adalah mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak kita jahil tentang ini adalah kita jahilnya tentang caranya menasihati itu banyak. Meskipun itu benar apa yang kita nasihati. Allah wa qala Rasul benar. Tapi caranya banyak. Pentingnya kita ilmu cara ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Semua kita pasti. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tatkala ajal datang, tidak akan ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innal mauta ya'ti baghtah. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak pandang usia, tidak pandang tempat, tidak pandang keadaan. Tidak harus tua, tidak harus sakit. Kalau Allah menghendaki mati, untuk persiapan demikian. Tatkala di akhir hayat, sakaratul maut, kita diminta Rasulullah SAW memperbanyak la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhir kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Tapi hal ini dibiasakan. Kapan dibiasakan kalimat-kalimat thayyibah ini seperti ini? Jangan dibiasakan waktu sakaratul maut. Waktu sehat kita ini dibiasakan. Waktu kita sehat ini, kita perbanyak zikir kepada Allah, banyak mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Sungguhnya seorang hamba akan diwafatkan sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kebiasaannya. Kita perbanyak la ilaha illallah di waktu kita hidup ini, sehat walafiat, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, tatkala maka seorang tatkala dia sakaratul maut, dia akan melakukan tatkala di akhir di ayatnya, dia akan melakukan apa yang kebiasaan. Itu menyebabkan kemudahan. Ya, yang pertama itu secara zahir ya. Yang kedua, yang menyebabkan kalimat la ilaha illallah terucap tatkala mereka yang mau meninggal dunia atas sakaratul maut itu karena akidahnya. Tauhidnya kepada Allah yang utama. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan la ilaha illallah tapi perbuatan kemusyrikan terus. Sebalik dari apa diucapkan. Karena mudahnya seorang mengucapkan la ilaha illallah karena kalimat tauhid yang diucapkan la ilaha illallah itu adalah yakin, shadiqan, dengan jujur. Baik itu diucapkan la ilaha illallah dengan hatinya, benar-benar dia mengatakan ucapannya itu la ilaha illallah, yakin tidak ada ilah yang berhak disembah Allah yang pertama. Yang kedua mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisan. Makna la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang ketiga dan perbuatan ini. Kita sudah meyakini tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, yang terakhir itu adalah yang ketiga, kita amalkan ini. Kalau kita sudah mengakui tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, kenapa minta-minta selain pada Allah? Kenapa minta kesehatan selain pada Allah? Kenapa minta keberkahan selain pada Allah? Kenapa minta kesehatan pelari selain kepada Allah? Semua itu Allah Subhanahu wa taala memiliki kalimat la ilaha illallah. Ini yang menyebabkan susahnya kalimat la ilaha terucap karena amal kita. Terbalik dari apa yang kita ucapkan. Gitu ya. Jadi kita menuntun atau mentalkan orang yang meninggal dunia, mau sakaratul maut itu, latih mereka banyak-banyak mengucapkan la ilaha. Khususnya kita yang mau meninggal, ingat semua kita meninggal dunia, biasakan diri kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ucapkan setiap hari saat ini, sambil jalan, sambil bersepeda, sambil kendaraan. Apakah ini menghalang saja? Tidak kan? Hanya lisan. Lagi, kematian itu gak pandang usia, tidak pandang keadaan. Bisa jadi berapa banyak saudara kita yang meninggal dalam dunia itu sehat dari kita. Keadaannya lebih sehat dari kita. Itu sebagai pembelajaran semuanya. Ingat, innal mauta ya'ti baghtah. Kematian datang secara tiba-tiba. Allah tidak akan menunda-nunda kematian seorang kalau datang waktu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ditunda. Ya. Terus yang kedua, itu masalah sakaratul maut ya, banyak adalah ilaha illallah. Terus yang kedua, amal hari Jumat. Banyak sekali ya, kalau amal-amal berkualitas Jumat itu. Ya, perbanyak beramal soleh intinya, baik itu sedekahnya, banyak bersolawat, ya, banyak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pada salat asar perbanyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Pada salat asar khususnya, banyak sekali. Intinya berbanyak amal soleh. Intinya kita berbanyak beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan,
wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya akan kami berikan mereka kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun, dan najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami balas mereka dengan lebih baik atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ini perbanyak, seperti baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi dari malamnya. Malamnya, besoknya. Banyak bersalat kepada Allah. Banyak berdoa, banyak berzikir. Banyak bersedekah. Intinya, amal kebajikan di situ. Kenapa kita perbanyak amal sholat di situ? Karena hari Jumat disebutkan riwayat bahwasanya akan terjadinya hari kiamat. Hari Jumat terjadinya hari kiamat itu di hari Jumat. Tapi nggak Jumat atau kapan, nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, wahai Muhammad, kalau engkau ditanya kapan hari kiamat, qul, katakanlah, innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita baca tadi waktu salat itu, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, surah Al-Ahzab, ya, in yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, kalau kau ditanya kapan hari kiamat, qul innama ilmuha indallah. Sebenarnya ilmunya, pengetahuan tentang terjadi hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama kita nggak tahu. Cuma disebutkan riwayat bahasanya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Wallahu a'lam. Intinya perbanyak amal soleh. Cukup, alhamdulillah. Dan alhamdulillah cukup kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba ahlul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dalam ibadah menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.